Jadi perputarannya itu si putih ini 2 akses. Surabaya turun atau Jakarta langsung turun gitu. Selebihnya nggak ada. Jadi dari 2 arah itu si putih ini turun gitu, dengan jumlah yang mungkin kita nggak sangka-sangka itu bisa 1 truk sekali turun begitu. Cuman iya. Serbuk putih? Iya. Iya bro, itu bisa 1 truk, itu bisa 1 truk engkel yang ukuran notnya itu bisa 1 ton, 2 ton kayak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan kali ini, saya telah kehadiran seorang narasumber yang akan mengungkap kebenaran kejadian yang pernah dialaminya. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalamannya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah oleh Yang Maha Kuasa. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Bang Roy. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, Bang baik, Roy? baik, sehat, Bang Ale. Bang Roy, jadi di sini Bang Roy akan menceritakan ini ya, lebih kurangnya mengungkap kebenaran di balik penjualan NKW ya. Oke, nah ini teman-teman ya, jadi biar kejadian sebelumnya tidak terulang lagi di channel YouTube Jejak Backpacker, di mana video-video Jejak Backpacker ini banyak yang kena dolar kuning atau kena teguran YouTube. Jadi berhubung cerita yang akan dibawakan oleh Bang Roy ini nanti berhubungan dengan kata-kata yang tidak boleh diceritakan atau tidak boleh diungkap di YouTube. Jadi di sini bahasa-bahasa yang mengarah ke sana akan kita samarkan atau kita sensor. Dan juga di sini nanti akan kita tampilkan footage-nya atau foto-foto dokumentasi kejadian yang dialami oleh Mas Roy ini. Juga nanti sebagian akan kita blur atau kita samarkan. Biar sama-sama enak, kita nggak kena dolar kuning, nggak kena tegur YouTube juga. Ya teman-teman, harap dimaklum. Oke, Bang Roy, ceritanya setelah ini aja Bang Roy ya. Siap. Oke. Tapi sebelum Bang Roy menceritakan pengalamannya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Roy, udah siap Bang Roy? Siap. Oke, silahkan Bang Roy. Jadi gua cerita dari 2013 ya kan. 2013 saat itu gue di dalam di Cipinang. Nah, di Cipinang gue dapet dikenalin sama temen, salah satu big boss lah di sana ya kan. Dia asli Taiwan dan memang dia Cina Taiwan. Dari situ gue diajak kenal sama dia, bicara belum mengarah ke situ gitu kan. Cuman karena track record gue yang lumayan bagus di dunia itu, jadi tuh Koko itu ya sedikitnya udah percaya dulu sama gue sebelum dia nggak nawarin apa-apa ke gue gitu kan. Jadi saat itu 2013 gue di dalam, si Koko ngajakin gue untuk jadi orangnya dia, jadi salah satu orangnya dia untuk ngembangin usahanya dia, gitu, untuk memperluas pasarnya dia di saat itu gitu kan. Gue dikasih waktu sama dia, nggak, jangan lo kasih jawaban dulu kata dia. Silakan lo pikirin dulu baik-baik.
Gua kasih waktu lo 3-4 harian ini, kalau lo mau, lo silahkan ke gua. Jadi singkat cerita, gua samperin lagi tuh Koko, dan gue terima akhirnya ya kan. Dan yang gue kagetnya itu, pertama kali gue dapet dari dia itu gue tuh dapet order 1 key. Gue dapat order 1 key putih, dan gue bilang, Koko ini nggak kebanyakan Koko. Nggak, gue percaya lo, gue tahu track record lo. Berapa kok? Gua kasih lo 420 juta per 1 key. Oke kok. Tapi saya nggak mau dikejar-kejar ya kok. Gue bilang gitu kan. Nggak, lo santai aja sama gua. Yang penting lo beres, abis, selesai. Dari situ berjalan waktu, lama-lama gue dipercaya banget sama dia gitu kan. Gue dipercaya banget sama dia, gue jalanin usaha itu. Dan lucunya lagi tuh, setiap kita transaksi di luarnya itu ya kan, anak gua itu di luar tuh terima bahan tuh nggak berupa seperti yang udah gitu, dalam bentuk di dalam ban mobil gitu kan, isinya 3 kilo sampai 5 kilo gitu. Gue bilang, ini antik juga nih ya kan. Dan memang bahan dari dia tuh bukannya apa nih, nggak ada mix gitu, belum di mix gitu, masih murni lah gitu ya kan. Jadi kalau kita di NKB itu ada 2 jenis, kopi atau teh hijau. Dan dari dia itu gue lebih banyaknya terima kopi. Dari situ gue berjalan waktu, lumayan lah ya, lumayan gue dapat duitnya juga lumayan gitu kan saat itu. Dan gue bener-bener dipercaya sama dia, dan nggak ada keraguan dari si Koko itu buat gua gitu. Gua terima bahan sampai gua dikenalin pasar gua tuh sampai Jawa Tengah. Jadi gua main di Jakarta, tapi pasar gua tuh sampai se-Jawa Tengah, bahkan Jawa Timur, Surabaya masuk ke gua gitu. Jadi dari situ gua akhirnya sampai 2018 gua akhirnya masuk lagi tuh. Gue 2018 gue masuk lagi, dan gue buktiin itu setelah gue main sama dia. Dan Koko itu tanggung jawab banget gitu sama gue. Di situ gue nggak bisa lepas dari dia tadinya gitu, karena dia orang bertanggung jawab atas gue dan yang lainnya gitu, kebutuhan gue juga. Gue terima bahan dari dia tuh dari 2013 itu ya, sampai gue bebas di Cipinang itu 2014 akhir. 2014 akhir itu gua itu di situ udah kurang lebihnya itu hampir 1 kintal. Hampir 1 kintal. Itu dalam waktu cuma setahun, bro. Itu hampir ya, nggak nyampe 1 kintal, tapi hampir lah 1 kintal itu. Yang gue inget itu karena dari situ gue bisa bangun rumah istri gue gitu kan, meskipun itu istri siri gue gitu ya kan. Gue bisa bangun rumah itu, gue bisa isi perlengkapan segala macam, dan gue bisa beli mobil walaupun second gitu dalam waktu 1 tahun itu. Gue keluar 2014, di luar itu gue akhirnya kerja, tapi gue nggak tenang, bro. Gue rasain itu gue nggak tenang gitu ya kan, karena makin banyak order yang gue terima, makin banyak pula bahan yang gue tanggung gitu. Hidup gue kayak ngerasa gue, wow gila ya, gue banyak duit tapi kayaknya gue nggak tenang gitu ya nggak. Dari situ tapi gue udah mikir sebenarnya, gue udah mikir untuk lepas gitu. Cuman karena keenakan, keasikan dan duit yang berlimpah dari Koko itu juga ya kan dikasih ke gue. Akhirnya gue 2018 gue kenal lagi. 2018 gue kenal lagi dan gue dijamin sama doi gitu. Gue dijamin sama doi itu lumayan lah gitu. Di dalam kita tetap, di dalam kita main. Gak ada lapas, gak ada rutan besar di Indonesia ini yang gak ada pekerja NKB-nya, bro. Rata-rata kita orang kerja semua, dari NKB itu sampai sekarang pun kerja gitu.
gua transaksi itu bisa sampai Jawa Tengah, khususnya itu seputaran Solo, Purwokerto. Nah itu lokasi gua drop out di situ. Dan di Jawa Timur itu cuma di Surabaya, Pak. Tapi lebih banyaknya lagi sih Jabodetabek ini ya kan, Jabodetabek ini. Jadi kalau gua ini ya jumlahin bahan sekian banyak itu dari berapa tahun itu gua nggak tahu dah. Yang jelas gue bisa bangun rumah gitu kan, gue bisa bangun rumah istri gue waktu itu. Gue punya segalanya lah dari situ gitu. Sampai detik ini pun masih kelihatan gitu sebenarnya. Tapi meskipun bukan lagi gue miliki karena gue udah pisah sama itu perempuan gitu kan, tapi masih kelihatan di situ gitu barang bekas NKB itu berbentuk gitu ya kan. Gue sih gimana ya, itu gila banget bro gitu. Itu perputaran peredaran itu tuh wah gitu. Sampai sekarang pun gue masih komunikasi gitu, meskipun gue ditawarin tapi gue tolak gitu ya kan. Perputaran tuh masih aja bro, perputaran gitu. Gue nggak ngerti lah ya itu sumber aslinya itu dari mana gitu kan. Tapi di lapas besar, di rutan besar itu kita masih orang pada kerja semua gitu, kecuali di Karanganyar nggak bisa ngapa-ngapain deh itu. Memang perputaran kita tuh sehari miliaran itu sebenarnya bro, satu rutan itu sebenarnya. Yang gua rasain itu di Cipinang dan di Salemba ya kan, itu kita perputaran sama miliaran. Khusus gua aja itu dalam satu hari itu gua ngelepas paling rendah-rendahnya itu satu hari itu 3-5 ons. Oh, yang putih itu ya? Putih 3-5 ons per harinya itu pasti gue lepas gitu kan. Dan kita memang khusus untuk gue itu, gue untung bukannya kayak pengecer gitu. Kalau pengecer itu kan untung banyak ya kak. Kalau gue untung nggak banyak gitu, tapi main di jumlah gitu. Main di jumlah, makin banyak jumlah yang gue jual, makin banyak juga penghasilan gue gitu. Gue dalam satu onsnya itu paling terima cuma 20-30 tuh. Dalam satu onsnya itu 20-30 juta. Itu nggak gue ecer ya kan, nggak gue ecer. Kalau di ecer lain lagi. Ada sebagian sih yang gue ecer, gue coba ecer, tapi kan gue nggak berani ambil resiko terlalu banyak gitu. Karena ngecer itu beda, wangi banget gitu di luarnya gitu. Nggak kayak yang kita drop langsung 1 ki, kita drop langsung 1 ons gitu ya kan. Gua gimana ya, sempat tertarik lagi sih sebenarnya gitu kan, cuman karena gue udah ibadah aja terus deh ya gak. Sekarang ini ibadah terus gue udah nggak tertarik, meskipun gue masih ditawarin. Terakhir itu tahun kemarin bulan November, dari Agustus November itu tawaran kiloan ke gua tuh masih gitu. Tawaran kiloan tuh masih masuk ke gua. Sampai dikasih gua video, nih lo gue bikin gitu ya kan. Gue bikin apa namanya tuh, kayak semacam booking gitu ya kan. Gue bikin, gue tulis nama lo di sini kata dia. Tinggal lo ambil. Lo oke, sesuai, lo ambil. Tapi itu dia ya kan, nggak gue lakuin, nggak gue laksanain itu, karena gue kasihan juga sama sekeliling gue gitu, dan gue nggak mau lagi ngulangin kesalahan gue yang lalu-lalu gitu. Teman-teman gue di lapas-lapas besar ya di Jawa Tengah gitu, bahkan di Jawa Timur pun sampai sekarang gue masih main bro, sampai sekarang masih main dan masih ngorder gitu kan. Jadi perputarannya itu
si putih ini 2 akses. Surabaya turun atau Jakarta langsung turun. Selebihnya nggak ada. Jadi dari 2 arah itu si putih ini turun gitu. Dengan jumlah yang mungkin kita nggak sangka-sangka, itu bisa 1 truk sekali turun begitu. Cuman iya. Serbuk putih? Iya. Gila. Iya bro. Itu bisa 1 truk itu. Bisa 1 truk engkel yang ukuran knotnya itu bisa 1 ton, 2 ton kayak begitu. Itu nggak ngomong ngarang di situ gitu kan. Cuma kan dari situ dipecah gitu ya kan. Turunnya itu pasti kalau nggak di timur, ujungnya timur seperti Surabaya atau di Jakarta gitu. Itu selalu. Tapi kalau untuk ikan gitu. Untuk ikan itu tahu kan bro? Nah, itu ikan itu lebih 80%-nya itu timur, ujung timur turunnya gitu. Dia dari Belanda, bisa dari Belanda, tapi kebanyakan sih dari Belanda itu bahan. Itu bisa jutaan butir bro. Dan Itu jutaan butir. Gua sering banget itu ditawarin untuk ngejemput doang gitu. Ngejemput doang 50.000 butir, 200.000 butir gitu ya kan. Dalam satu jenisnya gitu. Ikan itu. itu satunya aja bisa 200 ribuan kan ya? Iya, kalau di 300. itu tergantung ya. Kalau di kita semakin jumlah banyak ya kan, per 1.000 umpamanya gitu ya kan. Itu rata-rata itu di bawah 150.000 gitu. Itu tapi kualitas nomor 1 bro. Kualitas nomor 1, bukan yang ecek-ecek gitu kan. Dari jenisnya aja udah ketahuan kita. Hancur gampangnya enggaknya itu ikan ini ya kan, itu ketahuan. Makin keras dia ikan, makin bagus itu. Kita pencet aja dia remuk. Nah ini nggak ori gitu ya kan. Gua nggak terlalu main di situ, tapi udah pernah gue rasain sekian puluh ribu butir gitu. Dan contohnya aja masih ada gitu, masih ada. Terakhir gue dikasih itu transformer. Jadi di situ tuh jenisnya tuh macam-macam model kayak begitu, dan di situ ada logonya gitu, gambar transformer kayak gitu-gitu ya kan. Terakhir itu, cuman enggak lah. Itu temen gua sampai sekarang itu keluar masuk penjara nggak ada habisnya gitu. Duit memang ada bro, duit di situ lo bisa beli segalanya. Ibarat kita tuh, bahasa kita di situ tuh, kita kerja begitu yang bener-bener pemain gitu, pemain nggak ecek-ecek. Ibarat kita kesel sama orang tuh kita bisa beli palanya gitu. Karena kita di situ duit tuh bener-bener berlimpah gitu. Bukannya yang wah kalau timbang 10 juta 5 juta kita hilang tuh nggak masalah itu gitu. Kita ditipu sampai 100 juta pun nggak akan jadi masalah gitu. Gua di situ tuh lumayan bro, lumayan. Jadi gue dari yang terakhir bahkan gue dikirim ke Jawa gitu, di salah satu lapas Jawa Tengah terbesar gitu kan. Gue di situ ketemu bandar-bandar besar, ketemu teman-teman lama yang sekarang udah jadi bandar besar pun gitu ya kan. Wah kita enak banget di situ. Itu lapas paling enak yang pernah gue rasain di Jawa Tengah, dibandingkan dengan Cipinang ataupun Salemba gitu. Cipinang Salemba enak sebenarnya, cuman terlalu padat gitu kan. Tapi di situ bebas, super bebas. Bloknya pun adem gitu. Gue di situ kerja, penghasilan gue lumayan. Dalam sehari aja gue bisa habis duit itu buat kenakalan gitu, buat kenakalan petugas. Itu 5-10 juta itu buat kenakalan petugas doang gitu. Lo bisa bayangin, kita ngasih orang aja bisa 5-10 juta gitu. Gimana penghasilan kita gitu ya kan.
A1 udah pasti besar itu. Gua di situ nggak lama sih ya, 6 bulan ya, tapi gua habis di situ kurang lebihnya tuh 2 kintal gue jual. 2 kintal bro, kurang lebihnya itu 2 kintal selama 6 bulan doang itu. Dan itu lebih banyak sih sebenarnya orang Jawa Tengah itu sendiri, sisanya Jakarta yang pesen, yang order gitu. Sampai gue dikenalin salah satu jaringan, dia julukannya itu kartun Jepang yang konyol. Kartun Jepang tuh yang gelagatnya konyol, nah itu julukan dia. Itu gokil itu bro, orang. Itu gokil itu orang. Ya, Shinchan dong. Iya. Ya disebut lagi. Bukan gue yang nyebut nih ya. Shinchan. Iya. Itu parah itu bro. Itu masih orangnya Freddy Budiman sebenarnya. Nah, itu beberapa kali sampai Kalapas terakhir 2018 tuh ketangkep. Karena Kalapasnya itu dijadiin gudang. Gokil kan? Kalapas sih dijadiin gudang NKB. Gila. Nggak tahu dia tuh Kalapas itu dicopot apa ditahan juga apa nggak gimana. Tapi sih yang gue tahu sih sempet diadilin gitu kan. Cuma nggak tahu deh diadilinnya itu. Itu masih bergerak sampai sekarang. Dan gue waktu di Jawa Tengah itu, di lapas terbesar di Jawa Tengah itu, gue sempat satu blok sama dia punya kurir, tapi kurir khusus ngambilin duit cash. Dan barang buktinya itu bukan NKB saat itu, padahal kurirnya itu kasihan banget itu, tapi dimasukin ke NKB. Kurirnya itu barang buktinya itu cuma 17 miliar duit cash. Dia habis ngejemput duit 17 miliar cash, ditubruk sama Polda Jawa Tengah, ya kan? Dibilangnya habis transaksi nat. Padahal nih orang cuma ngambil jemput duit cash doang. Dia nggak bawa NKB, nggak bawa apa-apa gitu kan. Dia cuma suruh ngambil duit cash 17M, satu koper, dibawa, ditubruk sama Polda. Kasusnya jadi NKB. Gue bingung tuh bisa gitu. Itu salah satu anak buahnya yang tadi itu, kartun itu. Dan sampai sekarang masih bergerak. Itu di pinggiran Jawa Tengah. Itu masih ada orang itu. Dan dia tuh, wah itu salah satu orang lokal kita gitu, bukan produk keluar gitu tuh. Orang tuh bukan produk keluar. Terbesar sebenarnya. Kalau boleh jujur nih ya kan, terbesar itu sebenarnya. Karena dia mengendalikan semua hampir di Pulau Jawa ini. Gitu. Cuman kan orang nggak banyak yang tahu gitu ya kan. Taunya dari si A, dari si B, padahal nih dari si kartun ini gitu. Itu gokil bro, tuh orang gokil. Gue sampai kenal sama dia, dan dia nawarin gue saat itu tuh satu pickup. Lo cari gudang, lo pegang tuh satu pickup, lo bayar orang, gue jadiin lo gudang, gua, kata dia. Wah kok nanti aja deh kok, gue bilang. Gue belum siap untuk bahan segitu banyaknya, kata gue. Lo bayangin aja satu pickup, satu mobil pickup itu isi semua tuh putih. Dan gue cuman suruh cari anak buah 2-3 orang, ya kan, buat kirim itu ke sono, ke sini, ke sono, ke sini, ke sono, ke sini. Jadi tinggal terima beres aja, order nggak usah nyari gitu kan. Order dari orang-orangnya dia, tinggal kita orang. Lo kesini, antar segini, jalan. Lo kesini, antar segini, jalan. Itu belum lama gue ditawarin. Kira-kira 2023 bulan Februari gue mau dijadiin gudang sama dia. Gue bilang, tadi kok lu butuh apa? Sampai gue ditawarin begitu kan. Lu butuh apa? Lu punya mobil nggak? Gue nggak punya mobil, Bang. Saat itu gue nggak punya mobil gitu kan. Udah lu, gue beli mobil ya. Lu mau mobil apa? Sampai gue digituin bro.
Kagak deh kok, nanti dulu kok, bukannya saya nolak kok, saya pikir dulu kok, karena risikonya itu lebih besar kok. Memang duitnya besar tapi risikonya pasti lebih besar. Gue nggak pengen gara-gara itu gue dapat hukuman mati, gue nggak mau gitu ya kan. Gila juga, emang sih tanggung jawab gitu. Itu sama bos aslinya gue itu beda-beda tipis sebenarnya. Bos gue ini kan orang Taiwan yang tadi gue bilang itu beda-beda tipis lah gitu ya kan. Cuman si kartun ini dia bener-bener ngendaliin Pulau Jawa aja karena dia juga orang lokal gitu. Gue balik lagi ke bos gue nih. Bos gue sampai saat ini masih nawarin bro gitu. Masih nawarin dan gue udah coba untuk, gue punya bawahan, gue kasih ke dia. Cuman dia belum berani kasih banyak ke bawahan gue gitu. Sampai gue bilang, bos udah lo kasih aja, gue tanggung jawab. Gue bilang, gue nggak main dan gue nggak butuh duit itu. Gue bilang, bukannya gue nolak, gue bilang gitu. Tapi gue udah cukup, kata gue gitu. Gue udah cukup, lo kasih ke anak gue aja, gue bilang. Kasihan biar dia ngerasain enaknya di situ gitu. Biar dia ngerasain enaknya di situ, pahitnya di situ gitu kan. Sampai sekarang sih lumayan ya, lumayan. Dia paling banyak dia kasih 1 ki 2 ki itu ke orang itu gitu kan. Dalam 1 ki 2 ki itu bisa dapat untungnya itu sampai 200-300 juta lah gitu. Dari 1 ki-nya itu 200-300 juta tuh nggak kemana duit itu. Bayangin aja kalau kita di situ terus 1 ki dalam 1 bulan bisa habis, berarti penghasilan kita 200-300 juta. Dikalikan setahun aja ya kan, itu lumayan banget. Temen gue banyak ya, peredaran itu masih bro, peredaran tuh masih sangat kenceng. Bahkan kita kalau di tahun baru nih seru gitu, kita bisa tahan barang jual mahal gitu. Itu di tahun baru seru. Tahun baru itu buat kita orang ekstra duit ekstranya lumayan gede di situ. Gue pernah ya tahun baru dari tanggal 25 sampai tanggal 30 itu cuma 5 hari itu setengah kintal dan 10 ki-nya itu gua ecer gitu. Gua ecer 10 ki-nya. 1 ki-nya itu gua ecer jadi duitnya itu sekitar 800 sampai 1 M. Modalnya itu cuma 400. Itu 10 ki itu gua ecer bro. Gue pernah itu kejadian itu di tahun 2015. Wah itu bro, itu udah gila, itu benar asli gila banget. Duit segitu banyaknya, resiko juga tinggi sih sebenarnya gitu kan. Tapi gue nikmatin saat itu karena emang gue gak ada pikiran lain. Yang gue pikir cuman gue punya duit banyak, gue harus punya duit banyak. Gue gak mau dikecilin orang, ya kan, gue gak mau disepelin orang, udah gitu aja. Waktu gue main itu, alhamdulillah sih sekarang gue udah, ya semenjak keluar kemarin lah, lebaran kemarin, gue udah nyatain gue stop deh. Gue udah cukup semuanya gitu kan, segalanya gue udah cukup. Gue udah gak mau lagi namanya kayak begitu-begitu gitu kan. Meskipun gue sampai detik kemarin ini gue masih ditawarin, tapi gue bilang enggak lah. Lu mau berapa kilo? Enggak lah, enggak, jangan bro, jangan. Gue bilang cukup, daripada gue nanti bikin nggak bener lo ya kan. Lebih baik lo udah tutup, lu nggak usah hubungin gue bilang. Lebih baik seperti itu gitu, karena lo baik sama gue jangan sampai gue nanti malah nyakitin lo gara-gara lo maksa gue gitu. Kerjaan gue sekarang udah kecil tapi enak ditelennya gitu. Gue udah gak mikirin gitu-gitu lagi, dan gue gak perlu lagi kayak gitu-gitu lagi. Meskipun banyak temen tawaran, bos-bos tawaran banyak kesono kesini, lo mau berapa banyak, gue bilang ya gak usah lah gitu.
udah cukup lah gue ngerasain yang kayak gitu-gitu. Udah hampir 10 tahun gue dalam penjara, meskipun keluar masuk, tapi gue ngerasain hampir 10 tahun gue di dalam penjara gitu. Udah bukan waktunya dan masanya lagi gitu kan. Sampai di Jawa Tengah tuh gue masih ditawarin juga, bahkan gue di Jawa Tengah ditawarin rumah gue. Di Jawa Tengah gue ditawarin akomodasi dari rumah, mobil, motor, gue disuruh stay di situ. Gue disuruh lu diem aja di situ. Pasien lo tarik, bahan gue dropin. Enggak lah bos, ya kan, janganlah, gue nggak mau lagi deh yang kayak gitu-gitu, gue bilang. Udah cukup, nggak ada lagi lah yang kayak gitu-gitu, kata gue. Tapi tawaran itu terus aja, sampai kemarin itu masih tetap gue ditawarin gitu. Gue bilang enggak lah bos, enggak, jangan bos, enggak. Daripada gue nanti bikin lo orang nggak bener, mendingan lo stop, blok nomor gue bilang gitu. Gue nggak mau lah kayak gitu-gitu. Teman-teman gue juga gue ajarin kayak gitu. Udah cukup lah, ya kan. Lu udah punya segalanya, tapi lu di dalam lu nggak akan bisa nikmatin itu, kata gue. Oke, keluarga lu sejahtera gitu. Oke, lu berkorban buat saudara, buat keluarga lo gitu, ya kan. Tapi kalau fisik lo di dalam, otomatis jiwa lo juga nggak akan tenang gitu. Dan yang lo makan, keluarga lo makan itu nggak akan enak gitu. Gue pengen orang deket gue gitu, stop gitu. Ayo, kalau gue bisa sharing sama lo bisa mau sharing sama gue, ayo gitu kan. Tutup semua ini, ya nggak, kita jalanin ke depannya normal, enak, nggak ada rasa takut kesono kesini, bener nggak? Duit yang udah ada ya lo cuci aja, duit itu lo masukin ke masjid setengahnya, udah selesai lo, gue bilang gitu. Jangan lagi dah, kata gue. Banyak sih temen gue, cuman udah ada satu doang nih yang udah ngikutin gue gitu kan, alhamdulillahnya gitu. Mau ibadah, mau ini segala macam, meskipun fisiknya masih di dalam gitu. Tapi insya Allah tahun ini dia bebas, dia bakal kelarin semua gitu. Ya, gue sampai saat ini ya bro, gue berjuang terus lah gitu. Gue berjuang buat teman-teman gue juga gitu yang masih di situ gitu kan. Jangan sampai deh gitu kita mati dalam keadaan yang hina, gue bilang. Udah cukup, duit yang ada udah, lu pernah ngerasain enaknya, lu udah pernah ngerasain di atas angin, kata gue. Gak perlu lagi gitu, udah cukup. Kita gak ada habisnya kalau kayak gitu terus, bener. Gak ada habisnya dan gak akan pernah ada habisnya. Kalau nurutin nafsu, duit terus ya emang dapat dari rekening bisa sampai puluhan, ratusan miliar bahkan gitu kan. Tapi kan nggak ada kenikmatan di situ sebenarnya. Nggak ada sama sekali kenikmatan, nggak ada sama sekali ketenangan di situ, nggak ada gitu. Was-was terus bawah. Wah, ngeri bener asli. Gua seumur umur pernah dapat punya rekening sampai eman itu ya di situ gitu kan. Tapi yang gue rasain, gue jalaninnya di dalam gitu. Gue nggak bisa nikmatin duit itu di luar dengan pesta-pesta sama temen gue lebih lama, sama keluarga gue lebih lama gitu kan. Jadi percuma gitu. Yang gue sadarin sekarang tuh percuma punya duit model kayak gitu banyaknya, tapi fisik kita di dalam penjara gitu. Terus kita nikmatinnya gimana gitu, ya gak? Gue ajak temen gue suka share ke temen gue melalui sosmed segala macam. Gue bilang ayo deh jangan deh, kita lupain. Kita udah pernah ngerasain yang di atas angin gitu kan. Kita udah pernah ngerasain apa yang belum pernah orang rasain gitu. Seukuran kita ini yang tadinya gak dipandang orang, ya kan. Seukuran kita yang tadinya gak pernah bisa ngapa-ngapain dan gak punya apa-apa sampai punya apa-apa. Jadi buat kita gak ada lagi rasa takut untuk kita ngerasain gak punya gitu, karena kita udah pernah kayak begitu gitu. Dan itu malah lebih baik-baik aja daripada kita punya duit sekarang, kata gue.
ayo deh bro, ayo gue rangkul semua. Gue pengennya begitu bro. Jadi dilah tutup lah gitu. Kita nguntungin nggak tahu ya, kita nguntungin bandar bener-bener bandar atau kita nguntungin petugas gitu di situ sebenarnya. Karena di balik itu gue yakin ada permainan gitu. Nggak mungkin murni yang namanya gue masukin bahan dari luar tanpa ada embel-embel di belakang gue gitu. Orang kuat gitu ya kan. Nah gue kerja kayak begitu, gue nguntungin dia orang gitu. Yang sebenarnya dia nggak terlibat di NKB, dia nggak pernah terjun di NKB, tapi dapat duit dari gue orang sebenarnya gitu. Ayolah kita nggak usah lagi kayak begitu. Sama aja kita nguntungin dia orang gitu ya nggak. Lebih baik dengan duit yang ada lu buka usaha kayak ngapain kayak lu beli mobil kayak taksi online kayak selesai beres, gue bilang gitu. Terus gue masukin omongan kayak gitu ke teman-teman gue ya kan. Baru satu orang sih gitu. Satu orang yang alhamdulillah update terus ke gue, ke pengajian, sholatnya alhamdulillah. Gue tanya juga sama temen gue sebelahnya tuh, anak sholatnya bener gak sih, apa cuma laporan doang ke gue. Bagus kata teman gue yang satunya lagi. Ya udah lu bagus deh, lu udah ngajakin dia udah bisa berarti ya kan. Gue udah bilang NKB nggak ada putusnya. Hidup putih itu ada hitam gitu ya kan. Yang putih tetap berjalan, yang hitam pun tetap berjalan gitu. Gue pengen jangan ke hitam mulu kita gitu, nggak ada habisnya. Masa iya mau sampai mati kita masih di hitam gitu. Mikirin dunia aja nggak ada habisnya. Sekarang waktunya mikirin atas gitu, maksud gue udah cukup gitu, udah cukup. Dan gue nggak mau teman-teman gue sampai akhir hidupnya itu kejebak di situ gitu. Karena kita kalau nggak ada bisanya pikiran baik atau nyadarin gitu kan, nggak akan ada habisnya di situ bro. Duit ngalir terus, semua ngalir terus gitu kan. Apa-apa kita bisa beli, apa-apa kita bisa ngapa-ngapain dari situ. Gua cuman bisa bilang ke teman-teman gua, ayo deh gitu. Yuk, yang mau sama gua untuk lurus ke depannya gitu ya kan. Minimal kita lurus sekarang, coba untuk ibadah sekarang, meskipun doa kita nggak diterima atau ibadah kita nggak diterima, yang penting kita mau ngelakuinnya dulu gitu. Sampai nanti kan Allah atau Tuhan sendiri gitu yang nilai gitu ya kan. Kita nih sungguh-sungguh apa enggak gitu. Meskipun ya itu tadi, doa kita belum tentu dijabah karena dosa kita udah terlalu banyak ya kan. Ngeracunin orang ya enggak, ngebantai orang dari duit situ pasti ada gitu kan. Ayo deh, jangan berpikir ke situnya dulu. Yang penting kita lakuin dulu, apapun itu urusan Tuhan, urusan Allah gitu. Mau terima apa enggak itu bukan urusan manusia, itu urusan Allah. Yang penting kita jalanin, kita ikhlas, gue bilang begitu. Gue pengen banget itu ngerangkul temen-temen gue yang kayak begitu ya kan. Gue udahin lah, udah stop lah gitu ya kan. NKB ini di Indonesia emang gila gitu. Masuk 5 dunia bro, terbesar gitu jaringannya gitu. Oh, Indonesia ya? Indonesia masuk 5 dunia. Karena perputarannya itu lo bisa bayangin aja 200 juta lebih, ya enggak? 200 juta lebih kita punya penduduk, ya enggak? Kita punya penduduk itu 25-30% itu narkoba. Sampai ke tingkat anak bahkan sekarang. Jadi udah cukup gitu ya enggak? Udah, janganlah gitu. Ayo, yang ngerasa temen gua, yang ngerasa seperjuangan sama gua gitu, kita udahin, kita stop. Lebih baik makan tempe tahu gitu ya enggak, daripada kita makan steak atau apa itu cuman nggak bakal jadi daging gitu. Bener nggak bakal jadi daging. Mending gue makan tempe tahu atau gue makan sama sambal doang tapi jadi daging gitu, dan nggak akan jadi pertanggungjawaban di atasnya gitu. Meskipun kita 20-an tahun berbuat dosa, ayo dari sekarang lah gitu ya nggak.
Jangan sampai di akhir hayat kita kita masih kejebak di situ, belum sempet ada tobat sedetik pun gitu ya kan. Jangan sampai gue wanti-wanti banget itu teman-teman gue nggak mau deh gitu ya kan. Yang besarnya sekarang juga yang udah jadi bandar besar saat ini gitu, yang udah punya segalanya. Ayo deh bro, ya kan, lo udah punya apa-apa ya kan, meskipun itu kita nggak tahu itu bakalan berguna apa enggak di atas nanti gitu kan, stop aja udah gitu. Jangan lakuin lagi yang kayak gitu-gitu, udah cukup. Kita udah pernah ngerasain apa yang belum pernah kita rasain, yang belum pernah orang rasain gitu. Ayolah, kita ke depan aja, kita ibadah aja. Mau lo Nasrani, ayo lo ke gereja aja udah terus gitu ya kan. Yang Muslim lo silakan ke masjid aja terus. Ayo deh, urusan kita diterima apa enggaknya ibadah itu urusan yang di atas gitu ya kan. Yang penting kita punya niat bagus, kita mau niat berubah, kita mau hijrah ke yang bagus gitu kan, ke yang baik. Tuhan nggak tutup mata bro, nggak tutup mata. Nah, ini berarti selama ini perputarannya ini hanya di dalam kurungan itu ya? Dalam kurungan. Jadi selama di kurung itu Mas Roy ini ikut dengan itu hanya sebuah bermodalkan HP aja ya? Bermodalkan HP. Jadi udah jalan sendiri nih orang-orang yang di luar gitu. Betul. Oh, jadi cuma memodalkan HP 3-4 biji gitu kan. Jadi nanti buat yang daerah ini HP ini, yang buat daerah ini HP ini gitu. Kita pisah-pisah paling. Tapi jenisnya cuma 3 itu, yang tablet, serbuk putih sama daun. Iya, enggak, gue cuma main 2. Apa? Gue cuma main 2, putih sama ikan. Oh, oke. Gue cuma main 2, putih sama ikan. Tablet ya. Yang gue mainin itu, yang paling enak dan paling besar gue rasain itu doang. Di daun nggak gue pernah rasain besar. Oh daun justru nggak gede ya? Nggak ngerasain besarnya gue. Oke. Berarti ini dari mana sih yang paling banyak barang-barangnya ini, dari negara mana? Banyak kan Taiwan bro. Taiwan. Taiwan, orang bilang sih sebenarnya kirimnya itu datang dari Thailand ya. Tapi bahan itu sebenarnya produksi Taiwan. Masuk jalur laut. Masuk jalur laut. Semua masuk jalur laut. Itu tadi yang kayak yang di dalam ban katanya tadi simpen kayak gitu pengiriman. Berarti kalau misalkan dalam jumlah yang sangat banyak, otomatis kan dia nyimpennya bawa truk ya. Nah di dalam truk itu kemungkinan ada barang-barang lain ya, kayak mungkin entah itu misalkan boneka atau apa kayak gitu. Iya. Yang lebih ininya kalau dari luar ke dalamnya ya kan, dari luar nih, dari luar ke dalamnya itu nggak banyak packing mereka gitu. Nah, itu packing mereka paling teh hijau yang tadi gue bilang, atau coffee Chinese. Label Chinese itu doang, nggak banyak packing. Nah di sini baru packing bermacam-macam gitu. Yang tadi gue ceritain itu, yang pernah gue alamin itu, kebanyakan itu gue pakai ban. Dalam satu ban itu ban mobil standar tapi ya, bukannya truk gitu ya kan. Itu masuk 10 sampai 15 ki gitu dalam satu ban itu. Jadi bukan kita taruh ban di ban dalamnya gitu, di ban luarnya, di setting di situ, dan sama pelek-peleknya gitu kita terima gitu. Jadi kayak orang jual beli ban aja gitu. Di jalanan itu nggak ketahuan. Kayak orang jual beli ban aja, kayak orang kirim ban gitu. Iya. Itu yang gue rasain. Nah, berarti kan ini apa ya? Masa dalam pikiran saya kan masa lepas sih dari pantauan petugas misalkan kalau jalur laut kan dari masuk ke kapal ya gitu. Itu mestinya dari kalau dari negara Taiwan masuk ke Indonesia mesti kan ada pemeriksaan. Nah ini apakah mereka petugas itu udah di itu kan tadi gue bilang ya kan, kita bikin kaya sebenarnya orang-orang yang di belakang itu gitu. Itu
nggak mungkin nggak ada backing, nggak ada backup tuh nggak mungkin. Sangat nggak mungkin, bener-bener ilegal gitu, nggak mungkin gitu. Itu kita ada yang namanya intelijen bro, intelijen internasional, intelijen yang bener-bener dilatih untuk ngelihat semuanya gitu kan. Pasti tahu orang-orang itu, nggak mungkin nggak tahu. Iya betul. Makanya NKB di Indonesia ini nggak bisa diberantas ya. Iya, nggak bisa diberantas. Ini nongol lagi satu. Karena mereka yang ikut gitu kan. Karena mereka yang campur tangan gitu. Betul. Karena mereka yang campur tangan. Kalau mereka nggak campur tangan, mereka benar-benar murni pengen ngeberantas, nggak akan bisa masuk. Barang sebiji jagung aja lihat dari satelit aja ketahuan kok itu bentuknya jagung, gitu ya kan. Apalagi barang kayak gitu nggak jelas, masa dikirim kopi lo jauh-jauh pakai jalur gelap sih kan gitu. Kirim kopi kan bisa pakai pesawat, datang dalam waktu 1 hari, nggak perlu berhari-hari di laut, gitu ya kan. Kan logikanya gitu, dan nggak perlu pakai kapal-kapal kecil. Kan ada kapal tanker itu khusus pengiriman barang. Kenapa nggak lo kirim dari situ? Kenapa lo mesti kirim dari kapal gelap? Kan gitu, iya nggak? Berarti kalau udah masuk ke partai kecil ya, maksudnya ya, partai kecil itu kayak mungkin Mas Roy ya. Itu berarti udah di packing lagi, terus didistribusikan lagi ke yang ke bawah, pengecer ya. Tapi kalau gue sih hitungannya dibilang kecil, dibilang sedang enggak gitu, karena gue terima bahan itu masih packing murni. Gitu. Gue terima NKB itu masih packing murni. Kopi ya kopi, teh hijau ya teh hijau gitu. Dan itu jarang didapat. Bandar besar yang dibilang besar aja, kalau minta seperti itu tuh jarang dapet. Kalau bukan dari tangan pertama. Gitu. Tangan pertama udah pasti punya, tangan kedua belum tentu punya. Kayak gue umpamanya tangan kedua belum tentu punya, karena gue dapat itu tangan pertama. Oke, gue dapat teh hijau atau kopi, gue ngasih ke tangan ketiga, nggak mau gue kayak begitu. Udah pasti gue mix, rugi kalau nggak di mix masalahnya gitu. Berarti yang gede-gede ini yang misalkan mereka ketangkap, berarti udah ada bocoran ya atau gimana sih kayak gitu? Ada dua kemungkinan bro sebenarnya kayak begitu. Jadi ada bandar-bandar nakal, ada bandar-bandar nggak nakal gitu. Yang dikhawatirin ini kan pemain di bawah ini dapat bandar nakal. Dalam arti gini, bandar nakal ini nih dia yang kerjasama sebenarnya sama pihak kepolisian. Gitu. Ada kalanya oke, gue nggak mau kasih ini orang, lo gue kasih yang lain gitu. Nah itu yang bahaya tuh sebenarnya bandar-bandar nakal itu. Jadi semuanya sebenarnya udah gue umpamanya gue yang mau ditargetin gitu kan, gue mau yang ditumbalin gitu. Dia udah kasih tahu jaringan ini begini, ini orangnya ntar begini, ngelepas ke sini, ke sono, ke sini gitu ya kan. Bahan jumlahnya dapat nanti segini gitu. Nah itu udah tahu pasti gitu kan. Tapi kalau yang bener-bener jaringan gua ini ke atas, itu sama sekali nggak ada yang tahu gitu. Orang-orang petugas itu sama sekali nggak ada yang tahu, kecuali gue dibocorin sama orang gua sendiri gitu kan, dihianatin sama orang gua sendiri. Tapi kalau untuk sampai tahu kinerja gua orang petugas jauh banget. Kalau yang nyepuin gitu. Iya, jauh banget itu. Jauh banget. Untuk dikontrolnya itu nggak mungkin gitu. Nggak mungkin banget. Kecuali gue dijebak kayak tadi gitu ya kan, dicepuin sama orang terdekat gue, justru orang-orang paling terdekat gue gitu. Ya terakhir pengalaman gue itu dia 2018 itu, orang terdekat gue, makanya gue udah cukup lah gitu kan. Karena orang bener-bener orang terdekat gue 2018 itu sangat-sangat dekat sama gue. Nggak habis pikir gue juga itu. Di hotel itu gue kena bro. Di hotel gue. Untung putihnya itu nggak banyak, 1,2 on doang. Berarti kalau itu makin banyak makin parah ya ininya hukumannya ya? Hukumannya iyalah, udah pasti lah. Cuman kan balik lagi kita, ini Indonesia.
apapun bisa di Iya, benar. Ini Indonesia. Lo mau ngelakuin kesalahan apapun, lo punya duit ya, lo bisa kuasa. Duit yang berkuasa kok di sini. Kasusnya yang udah rame nih, kayak tiba-tiba kok udah 1 minggu kok udah nggak ada lagi nih beritanya gitu. Iya, itu dia makanya. Duit yang berkuasa. Iya kayak misal pejabat-pejabat gitu ya, yang misalkan anaknya yang ketangkep misalkan gitu. Terus rame nih viral gara-gara netizen. Nah ini paling panas-panasnya kan marak atau rame-ramenya seminggu 2 minggu. Ya iya. Setelah itu kok hilang. Beritanya tuh langsung hilang gitu, bisa kayak gitu. Ya tau lah ya. Pasti itu. Udah pasti itu. Saya sih nggak mau ngomong ke arah situ ya. Ya ini teman-teman semua pasti bisa menebak lah kayak gitu. Oke, sangat parah banget ya. Tapi ya tetap saya bangga sih menjadi warga negara Indonesia. Apapun kondisi dan keadaannya, Betul. saya tetap bangga. Iya. Gitu. Harus. Oke, Mas Roy. Nah di sini kan Mas Roy pernah dikurung ya. Dikurung itu berapa kali? Jadi total kurungannya? Total kurungan sih total semuanya 4 keluar masuk 4 tapi 3 yang benar-benar ngejalanin 3. Yang benar ngejalanin 3. Memang kalau di dalam kurungan itu kan memang banyak penghasilan pastinya nih Bang ya. Ini bukan hal yang tabu lagi buat kita omongin ya. Pernah kayak yang saya dengar nih di dalam kurungan itu ya, mereka mendapatkan penghasilan entah itu berjualan NKB ini atau yang lain-lain kayak gitu. Banyak banget kan kayak gitu. Banyak lah. Tapi lebih banyaknya itu di dalam itu ya. Lu nggak main NKB nggak ada penghasilan sih sebenarnya. Kalau menurut gua ya. Meskipun dia bukan kasus NKB, di dalam bisa jadi NKB dia. Karena dia tertarik sama duit itu, penghasilan itu gitu kan. Ini ada contoh anak kasus misalkan 378 aslinya atau pencurian 363, 362 gitu kan. Begitu dia masuk, dia otomatis kan berkerumun sama orang-orang NKB. Di dalam nggak bisa bakalan produksi duit, nggak bakalan bisa cari duit kecuali lo mau nyuci baju orang, ya kan, mau mijetin orang, nah itu baru dapat duit gitu. Tapi gue nggak perlu ngapa-ngapain, gue cuma butuh handphone doang, tapi gue bisa dapat duit di mana? Ya di NKB, gitu. Jadi orang dapat duit di dalam itu lebih banyaknya itu 80-90% itu dari NKB gitu. Kalau nggak main gitu ya lo nggak akan dapat duit di sini. Makanya banyak yang tertarik dari situ, dari mulai awal mulanya, kok lu bisa dapat duit sih, lu bisa enak hidup begini begitu, lu bisa makan enak, lu bisa rokok sebungkus Marlboro gitu kan. Untuk Marlboro di dalam kan itu harganya lumayan. Iya, lu kok bisa sih ngerokok Marlboro gini-gini, lu ngapa-ngapain? Masa lu minta duit? Nggak mungkin kan minta duit gitu. Akhirnya dijelasin, nih begini loh, lu cuma butuh HP 1, lu punya orang di luar yang bisa lu percaya, ya kan? Dan lu siap tanggung jawab gitu. Orang ini satu ditawarin begitu siap, ya udah ayo coba terjun. Paling tuh mainnya 5G gitu kan, 10G kayak gitu-gitu. Nggak banyak lah, dicoba-coba dulu gitu kan. Coba udah ngerasain enaknya dan hasilnya bagus, next up. Selesai itu lagi, next lagi, up lagi. Up terus lama bisa main kian dia. Iya. Yeah. Duitnya nggak ada habis ya kalau di situ ya. Wah, ngeri bro, ngeri banget. Bener, apalagi kalau kita punya pasien, kita jadi pengecer. Kita punya pasien di luar nih lumayan gitu ya kan. Ya nggak, dalam 1 hari kita bisa habis 5G aja udah lumayan. Dalam sehari 5G, 1G itu udah lumayan bro. Lumayan banget 1G-nya aja kalau kita pecah. Modal 1.000 dapat 3.000. Berarti untung 2.000 umpamanya ya kan. Kali 5. Berarti sehari 10 kita dapat. Iya. Oke, Mas Roy. Berarti di sini kan 4 kali masuk dikurung ya. Di situ kan pasti kayak menjual si NKB ini pasti banyak
penghasilan yang sudah Mas Roy dapatkan gitu. Nah ini dari 4 kali masuk dikurung ini, yang paling banyak penghasilan Mas Roy itu berapa ratus juta atau berapa M mungkin bisa? Paling gede yang nyata ya itu di 2015 sih sebenarnya. Di 2015 itu bersih ya. Itu bersih, gue pernah pegang duit itu 3,5 M. Wow. Itu bersih. Itu gue bisa bangunin, tadi gue bilang gue bisa bangun rumah mantan istri gue bisa beliin dia mobil di situ. Gue bangun rumah tuh di kayu manis bro. Itu nggak diambil lagi rumahnya? Ya gimana ya, gue udah pisah sama dia ya kan, dia kasihan juga. Gue ngeliat dia anak yatim piatu bro gitu. Oh ya. Tapi anak ikut? Alhamdulillah sih gue belum punya anak, jadi gue nggak bertanggung jawab sampai sekarang gitu ya kan. Okay. Gitu, cuman gue lepas aja itu, udahlah gitu. Duit dari itu ini nggak gampang saat itu, memang gampang pikiran gue gitu, duit gampang, cuma nyari duit segitu doang gitu kan. Itu gue nikah sama dia cuma 1 tahun gitu. Gue dalam 1 tahun nih, kalau gue mau ngitung nih dalam 1 tahun itu hampir 10 M biaya hidup gue di situ udah. Itu lo bisa bayangin deh ya, itu dalam 1 tahun itu hampir 10 M itu gue buat biaya bangun rumah di situ aja. Dari yang gue bilang 3,5 M itu gue habis bangun rumah sama gue beliin mobil dan peralatan segala macamnya itu gue habis 1,8 M itu cuman buat itu doang. Wow. Dan M 3, berapa tadi? 3,5. 3,5. Itu duit ya. itu bersih itu bro. Itu nggak kotor, itu bersih. Berarti misalkan kalau dulu kita temenan nih bang, kenal gitu, Bang Roy nraktir saya gitu. A1. Maksudnya? Gue ketemu orang nih ya, ketemu temen aja nih, temen berkunjung ke rumah gue ya, itu minimal 1-2 ribu bro. 1.000-2.000 tuh gue kasih ke temen gue. Setiap orang yang gue mampir ke rumah gue, yang mau ngunjungin gue aja ngelihat ngomong, anjing lu ngapain di rumah, gitu aja gue kasih duit bro. Gimana lu baik-baik ke gue. Oh, gue saat itu gue duit gitu nggak pernah pelit, di duit itu nggak pernah pelit. Tapi kalau itu nggak di waktu pas ditangkap gitu, nggak dirunut nih yang nyicipin uangnya ini siapa aja? Enggak, gitu? Enggak. Oh nggak kena ya mereka ya? Enggak, saat itu kan tangkap gue kena nih ya kan, udah ketutup semua gitu. Itu gue jadi gue ketangkap nih. Maksimal 5 hari orang bos gue tuh pasti datang. Gitu. Dan maksimal 5 hari itu gue udah pasti kasih kabar. Tanpa kabar pun dia orang pasti tahu gue di mana. Karena dalam kalau kita di dalam jaringan ini 1 kali 24 jam kita nggak ada kabar aja tuh orang langsung bergerak bro. Oh iya ya, berarti iya ya, karena bukan hasil korupsi ya. Iya, kalau korupsi walaupun cuma 1.000-2.000. Tapi jangan salah loh, di NKP nih ya. Ini yang kasihan ya, ini yang lucu dia, ini kasihan ya. Nih orang ketangkap geptek di rumahnya atau di kosannya ya. Itu TV yang ada di dalam itu, dia ngeliat TV ini bagus nih, diambil. Dan itu banyak kejadian dan itu banyak yang dialami. Mungkin kalau yang nonton begini nanti pasti banyak yang komentar, oh ya bener itu, paling begitu ngomongnya. Nih TV, jangankan TV ya, kita punya sound system bagus aja nih, speaker nih, gue punya temen ya, dia punya sound system bagus nih, speaker aktif, dicomot hasil dari NKB. Dia bilang itu alasannya nanti dari hasil NKB. Itu dari NKB. Kok lucu ya? Iya segitunya, itu ngeri itu, udah asli. Wah, berbagi mereka. Berbagi ya. Jadi gua ngambil ini, gua ngambil itu. Beneran gua nanti banyak yang komen pasti deh, ya enggak? Itu jangankan itu ya. Gue punya temen yang lebih parahnya lagi. Memang itu punya sepatu Geox, tahu gini Geox dari Amerika tuh. Itu kan lu tahu sendiri jutaan itu harganya. Itu polisi tahu itu sepatu mahal, tau nggak? Itu diambil itu sepatu bro. Hasil dari NKB. Hasil dari NKB.
Laporannya itu dari hasil NKB katanya. Itu ada laporannya ada, tapi nggak dijadiin barang bukti nantinya. Laporan doang gitu. Saat ditangkap kan ada tuh kita bikin BAP kan, terangin ya nggak, sekian barang ini sekian, tapi nggak dijadiin barang bukti nanti itu kayak sepatu itu. Tapi diambil, nggak habis dipikir gue itu polisi apaan ini kayak gini gitu. Kadang gue mikir begitu, gila juga gitu. Sampai segitunya gitu kan. Tapi nggak pernah ada kejadian ketangkap sama istrinya pakai emas gitu ya. Tuh diambil tuh, copot tuh emas tuh hasil NKB, nggak ada tuh. Kalau ada seru juga tuh kayak gitu tuh ya kan. Disuruh copot gitu, lepas tuh copot tuh emas tuh dari NKB gitu. Nggak pernah gitu. Oke, Mas Roy, nggak kerasa nih kita waktunya udah 1 jam. Mas Roy, terakhir mungkin ada yang ketinggalan tadi ceritanya yang mau ditambahkan lagi, silakan sebelum kita closing. Ya gue cuman pesan buat teman-teman gue ya kan, yang kita udah pernah ngerasain apa yang belum pernah dirasain sama orang gitu. Ibarat kata kita mau beli pala orang tuh kita bisa saat itu. Sekarang saatnya bukan gitu lagi gitu. Kita orang yang udah punya umur, udah masuk 40 itu udah hitungan mau bawa tanah ya kan. Ayo deh, bukannya gua sok suci atau sok bener gitu gua. Lu orang mungkin belum ada yang dapat hidayah aja gitu. Ayo kita lurus sekarang. Yo yang mau gabung sama gua, ayo gabung sama gua. Sama-sama kita ke depan, sama-sama kita melurus gitu kan. Sama-sama kita mempersiapkan diri buat ke atas gitu aja. Oke, Mas Roy. Oke, terima kasih nih, seru ya obrolannya. Oke, JBaker, itu tadi obrolan bareng Mas Roy yang telah membongkar jaringan NKB. Jangan lupa selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Oh iya teman-teman, jadi teman-teman ya, kita beberapa waktu ini kita mendapatkan video-video kita itu diambil oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, pesan saya, kalian bebas sih mau mengambil, boleh, cuma jangan panjang-panjang kayak full video di posting di Facebook atau di TikTok gitu. Dan kalaupun memang mau mengambil sekedar 5 menit 10 menit, tolong dicantumkan nama Jejak Backpacker, atau seenggaknya ada attitude kalian untuk meminta izin kepada kami. Ada loh nomor WhatsApp kami, ada sosial media kami ada. Ada satu orang tuh, saya lupa namanya, Bang, izin saya ngambil video abang untuk masukin ke TikTok. Nanti nama Jejak Backpackernya kita mention. Nah, yang itu yang saya mau, silakan gitu dengan senang hati. Nah, ini ada yang apa namanya, tur ya, truk enggak, ada truk apa gitu ya di Facebook ya. Itu pas saya cek banyak banget video-videonya gitu ya, video-video dari kita yang diambil 30 menit sampai mau 1 jam gitu. Loh, itu namanya mencuri hasil karya orang lain tanpa izin. Dan buat teman-teman juga yang kayak gitu, kita kasih teguran ya, pastinya akan kita, kalau dalam beberapa hari atau nggak ada permintaan maaf, akan kita tempuh ke jalur hukum. Mohon maaf sekali, karena itu sudah sangat mengganggu kita. Jadi penghasilannya yang tadinya kita ada hasil dari video itu diambil sama mereka. Oke, maaf ya teman-teman, itu aja. Nah, buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik, unik, horor, mencekam, silahkan kirim cerita menarik kalian atau hubungi admin kami melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, izin, apapun izin ya, mau ngambil video kita, minta izin dulu, jangan mencuri. Stop pencurian video-video orang lain. Bang, terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Next kita ketemu lagi, Bang Roy ya. Mudah-mudahan nanti saya kalau masih jualan lagi saya minta traktir.
Canda ya Bang. Sampai jumpa.